Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Pada hari ini Bapak akan memberikan penjelasan berkaitan dengan pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, untuk pembahasan hari ini yaitu materi tentang zikir dan doa. Nah, di sini Bapak akan sedikit memberikan penjelasan berkaitan dengan zikir dan doa. Tentu yang harus kita pahami apa pengertian zikir dan apa pengertian doa. Oke, simak baik-baik, perhatikan penjelasan yang ada di layar video ini. Pengertian zikir dan doa. Zikir menurut bahasa artinya mengingat. Sekali lagi, zikir menurut bahasa artinya mengingat. Apa maksudnya mengingat di sini? Maksud mengingat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyebut asma nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud asma di sini adalah Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, kalian kemarin di kelas-kelas sebelumnya sudah mempelajari atau bahkan sering membaca atau bahkan sudah menghafal berkaitan dengan Asmaul Husna. Di antaranya ada Al-Alim, ada As-Sami, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, dan yang lain-lainnya. Lalu apa tujuan zikir? Tujuan zikir adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seseorang yang berzikir tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat, meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir adalah merupakan tuntunan agama. Maka melakukan zikir berarti mengamalkan tuntunan agama. Orang yang selalu berzikir, mengingat kepada Allah, menyebut asma Allah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia termasuk orang yang mengamalkan tuntunan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi orang yang ingin diingat oleh Allah, kalian ingin selalu diingat oleh Allah, kuncinya gampang, yaitu kalian selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara ingat kepada Allah? Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala laksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Di antaranya seperti sholat. Sholat perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Itu adalah salah satu bentuk atau ciri orang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga orang yang bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa akan memberikan. Allah akan senantiasa menambahkan kepada orang yang selalu bersyukur. Memberikan apa? Menambahkan apa? Yaitu nikmat yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan kamu jangan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, doa. Apa pengertian doa? Doa menurut bahasa artinya pertama yaitu memohon atau
manggil. Yang dimaksud memohon dan memanggil di sini adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memohon perlindungannya dengan cara merendahkan diri kepadanya. Jadi orang yang berdoa kepada Allah berarti dia memohon. Orang yang selalu berdoa kepada Allah berarti dia meminta dan memanggil. Apa yang kita doakan sesuai apa yang kita inginkan. Salah satu contoh, kalian harus selalu berdoa kepada Allah, memohon dan meminta kebaikan buat kedua orang tua kalian. Kalian sering membacakan doanya, bahkan setelah selesai sholat, kalian selalu membacakan doanya. Apa doanya? Yaitu doa memohon kebaikan untuk kedua orang tua kalian. Dan doa-doa yang lainnya yang kalian inginkan dan yang kalian perlukan. Sehingga dengan doa itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam doa terkandung permohonan atau harapan pemberian dari Allah. Ketika kalian berdoa kepada Allah, pasti memohon dan berharap bahwa doa yang kita panjatkan ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah selalu kebaikan buat kedua orang tua. Nah, kita berharap bahwa doa yang kita panjatkan yaitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zaman sekarang, manusia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan ujian kepada kita berupa wabah penyakit, berupa ujian virus yang diberikan kepada kita. Nah, kita jangan lupa memohon, berdoa kepada Allah supaya wabah penyakit ini cepat-cepat hilang dan cepat-cepat tidak ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan setiap hambanya yang meminta. Karena itu adalah janji Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, di dalam Quran surat Ghafir ini menunjukkan, menjelaskan bahwa bagi setiap orang, setiap manusia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara merendahkan diri kepadanya, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, makanya kita jangan lelah selalu berdoa kepada Allah. Apapun yang kita rasakan, permasalahan apapun yang kita hadapi, selalu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, adapun lapal-lapal zikir. Nah, di sini ada lapal-lapal zikir sesudah sholat. Apa saja lapal-lapal zikir sesudah sholat? Pertama, bacaan istighfar. Apa bacaan istighfar? Biasa kita baca yaitu astagfirullahaladzim. Yang kedua, yaitu bacaan tahlil. Yang biasa kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu setelah itu kita membaca yaitu bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itulah lapal-lapal zikir yang biasa kita baca sesudah
sholat. Selanjutnya yaitu membaca tasbih. Lalu apa bacaan tasbih di sini? Yaitu subhanallah. Setelah kalian berzikir, ya, lalu membaca subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Nah, berapa kali yang biasa kalian baca? Oh, 33 kali. Yang kedua, bacaan tahmid, yaitu alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Yang ketiga, bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar. Yang biasa kalian baca, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini setelah kalian selesai melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya yaitu lapal-lapal doa. Lalu apa saja lapal-lapal doa? Setelah kita melaksanakan ibadah sholat, biasanya yang dibaca oleh kalian yang pertama yaitu Robbikfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghiran. Nah, ini doa ini yaitu doa untuk kedua orang tua. Apa artinya? Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku sewaktu aku masih kecil. Nah, ini pertama, doa untuk kedua orang tua. Mungkin kalian sudah hafal ya doa-doa ini. Lalu doa selanjutnya, Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Yang artinya, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini doa kedua yang biasa dibaca oleh kalian ketika setelah selesai ibadah sholat. Lalu doa selanjutnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini adalah doa yang harus selalu kita panjatkan supaya kita selalu diberikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Lalu apa artinya? Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, itulah doa yang selalu dibacakan ketika setelah selesai ibadah. Nah, oke. Mungkin itu sedikit penjelasan yang dapat Bapak berikan. Mudah-mudahan sedikit penjelasan yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi kalian dan menambahkan ilmu bagi kalian serta menambah wawasan pengetahuan buat kalian, khususnya di dalam memahami atau melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa melakukan ibadah sholat yang memang merupakan kewajiban bagi umat Islam semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.